Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Seperti biasa, kita akan belajar hari ini melalui daring. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Semoga materi yang kita terima hari ini dapat bermanfaat. Kita hari ini akan mempelajari tema 1, subtema 2 tentang nilai-nilai sila pada Pancasila, yaitu sila keempat dan sila kelima. Nah, kemarin kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan hewan secara generatif, yaitu ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Masih ingatkah kalian? Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan melahirkan, sedangkan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang penerapan nilai-nilai sila pada Pancasila. Di sini Ibu akan menjelaskan bahwa setiap manusia pasti ada yang memanfaatkan hewan seperti unggas untuk dimanfaatkan. Apa yang dimanfaatkan? Yaitu contoh seperti ayam, itik, angsa. Manusia memanfaatkan hewan-hewan tersebut untuk berternak, untuk diambil telur dan dagingnya. Nah, sekarang kita akan menyimak cerita dari Santi. Santi mengalami masalah dalam kehidupan sehari-harinya terkait dengan peternakan unggasnya. Bagaimanakah cara kita untuk menyikapinya? Simak video berikut ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari teks permasalahan tentang Santi. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur secara teratur. Ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, menurut kalian, apa pendapatmu tentang sikap Santi? Yang kedua, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Yang ketiga, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Kemudian, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Nah, sekarang kita akan mempelajari pengamalan sila dari sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila yaitu dilambangkan dengan kepala banteng. Mengapa harus kepala banteng? Karena kepala banteng melambangkan hewan yang suka berkumpul. Nah, dilambangkan dengan bermusyawarah. Pengamalan sikap Pancasila sila keempat. Bagaimanakah bunyi dari sila keempat? Masih ingatkah kalian? Coba sebutkan. Ya, benar. Bunyi dari sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh nilai pelaksanaan dari sila keempat yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan banyak orang. Yang kedua, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama.
ketiga, tidak memaksakan keinginan. Dan yang keempat, bermusyawarah untuk mencapai mufakat bersama. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang sila kelima Pancasila. Sila kelima adalah sila terakhir dalam Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyi dari keadilan sosial sebenarnya ditujukan untuk seluruh warga negara dalam berbagai aspek kehidupan yang menyangkut bidang material dan spiritual. Sila kelima memiliki simbol padi dan kapas yang melambangkan pangan sandang yang menjadi kebutuhan pokok rakyat Indonesia tanpa melihat status dan jabatannya. Adil secara sosial berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga negara baik di bidang hukum, sosial, politik, kebudayaan, ekonomi, agama, dan berbagai aspek lain sesuai dengan peraturan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh penerapan sila kelima, yaitu yang pertama, berlaku adil dalam berbagai hal. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus berlaku adil untuk semua orang, baik itu kepada karyawan, siswa, anak-anak di rumah, bermasyarakat, dan sebagainya. Prinsip keadilan adalah kesamarataan dan proporsionalitas sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Keadilan akan menciptakan keharmonisan dan kekompakan dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh yang kedua, yaitu memilih secara objektif. Dalam proses pemilihan yang jujur dan adil, harus memilih berdasarkan kemampuan, pengalaman, dan integritas yang bersangkutan. Misalnya, ketika memilih karyawan atau memilih pemimpin, penilaian harus atas dasar seperti kesukaan, kesamaan, atau berbagai hal yang bersifat subjektif lainnya. Tentunya tidak akan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima, di mana bunyi sila kelima Pancasila yaitu setiap rakyat harus mendapatkan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu contoh penerapan sila kelima, menghormati minoritas. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan kebudayaan yang berbeda. Masing-masing ada yang menjadi mayoritas atau memiliki jumlah yang lebih banyak dibanding dengan kaum minoritas dengan jumlah yang lebih sedikit. Yang namanya keadilan sosial berarti juga harus menghormati hak minoritas dan tidak boleh berlaku semena-mena terhadap mereka. Selanjutnya, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi sesama. Keadilan sosial di sini maksudnya adalah seluruh warga negara Indonesia harus mendapatkan perlakuan yang adil sehingga tidak ada lagi perbedaan perlakuan pada seluruh rakyat Indonesia di tengah perbedaan yang ada. Nah, keadilan di berbagai bidang seperti keadilan berpolitik, hukum, agama, dan sebagainya harus dijunjung tinggi apabila ingin mengamalkan sila kelima ini. Untuk tugas hari ini, yaitu kuis ya. Klik Google Form di bawah ini. Selamat mengerjakan.
bagaimana anak-anak tentang pembelajaran hari ini? Semoga bermanfaat ya. Tetap belajar di rumah, jaga jarak, dan sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.